Pertama yaitu pengertian salam. Nah, dikatakan salam karena ia menyerahkan uangnya terlebih dahulu sebelum menerima barang dagangannya. Menurut Imam Al-Laudin Al-Kasani, salam itu adalah jual beli. Salam secara terminologis adalah menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari. Nah, menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mendefinisikan salam adalah akad yang disepakati untuk membuat sesuatu dengan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya terdahulu ataupun harganya lebih dahulu. Sedangkan barangnya diserahkan kepada pembeli kemudian hari. Sedangkan ulama Malikiyah mendefinisikan salam ialah jual beli yang modalnya dibayar dahulu, sedangkan barangnya diserahkan sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, salam adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli, yang pembiayaannya itu dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang. Nah, sedangkan dalam buku Fikih Ekonomi Islam oleh Mardani yang menjelaskan tentang fatwa DSN MUI bahwa jual beli salam adalah jual beli dengan cara pemesanan dan pembayaran harganya lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu. Yang kedua yaitu rukun jual beli salam. Ulama Hanafiyah itu menyatakan bahwa rukun jual beli pemesanan ini hanya ijab ataupun ungkapan dari pihak pemesan dalam pemesanan barang dan qabul ungkapan pihak produsen untuk mengerjakan barang pesanan tersebut. Nah, lafal yang disepakati dalam jual beli pesanan menurut ulama Malikiyah, Hanafiyah dan Hanabila adalah lafal as-salam atau as-salaf atau juga al-ba'i, jual beli. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, lafal yang boleh dipergunakan dalam jual beli pesanan ini hanya as-salam dan as-salaf. Alasan ulama Syafi'iyah adalah bahwa menurut kaidah umum ataupun analoginya, jual beli seperti ini tidak dibolehkan karena barangnya tidak ada ketika akad. Akan tetapi, syarak membolehkan dengan menggunakan lafal as-salam dan as-salaf. Adapun rukun jual beli salam menurut jumhur ulama selain Hanafiyah terdiri dari 3. Yang pertama yaitu aqid, yaitu pembeli atau al-muslim atau rubus salamnya dan penjual atau al-muslam ilai yaitu pembelinya. Yang kedua itu makut alai, yaitu muslam fi, barang yang dipesan dan harga ataupun modal salam yang akan dibuat ras al-mal as-salam. Yang ketiga yaitu rukun salam sigot, yaitu adanya ijab dan qabul antara si pembeli dan si penjual. Nah, selanjutnya yaitu syarat. Yang pertama yaitu syarat untuk akid adalah yang pertama berakal, yang kedua balik, yang ketiga Islam, yang keempat itu memiliki kecakapan hukum tentang jual beli salam. Sedangkan syarat untuk pembayaran harga yaitu yang pertama alat bayar itu harus diketahui jumlah dan jenisnya secara benar. Nah, yang kedua itu pembayaran dilakukan seluruhnya setelah akad disepakati oleh kedua belah pihak. Nah, syarat yang ketiga yaitu pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang. Nah, syarat terkait barang yang pertama yaitu barang menjadi utang ataupun tanggungan bagi si penjual ataupun pedagang. Yang kedua, komoditinya harus dengan sifat-sifat yang jelas, misalkan ukurannya, warnanya, bentuknya dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu barang yang dipesan harus selalu tersedia di pasar sesuai kesepakatan dan keinginan si pembeli. Keempat, syaratnya itu penyerahan barang harus dilakukan di kemudian hari sesuai dengan waktu yang disepakati. Syarat yang kelima yaitu disebutkan tempat penyerahan barang yang telah disepakati di awal tadi. Baik, di sini yaitu salah satu hadis tentang jual beli salam, yaitu hadis dari riwayat Bukhari ini, yang mana yang berbunyi haddatsana Amruni banu Zurarata akhbarina Ismailu bani Ulaihi akhirina banu ani Najibi an Abdillahi ani bani Kathiri anil minhali ani bani Abbasin radhiyallahu anhuma qala qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinatu wan nasu yuslifuna fil thamari wal aminina aw qala
أو قال عامين أو ثلاثة شك إسماعيل فقال من سلف في تمر فليسلف كيل معلوم ووزن معلوم. Yang dimana artinya pada hadis ini yaitu dari hadis yang sudah saya bacakan tadi itu adalah telah bercerita kepada kami Amr ibnu Zurarah, telah mengabarkan kepada kami Ismail bin Ulya, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Abi Naji dari Abdullah ibnu Kasir dari Abdi Minhal dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi SAW itu datang ke Madinah dan orang-orang Madinah terbiasa melakukan jual beli sistem salaf atau pesanan. Nah, pada buah dalam jangka waktu setahun atau 2 tahun, atau dia mengatakan 2 ataupun 3 tahun seterusnya. Nah, Ismail ini ragu, maka Rasulullah bersabda, barang siapa melakukan jual beli salaf pada kurma, maka hendaklah dia melakukannya dengan takaran yang diketahui dan timbangan yang telah diketahui. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang penetapan waktu penyerahan barang. Dalam akad jual beli salam, waktu penyerahan barang merupakan keharusan. Meskipun waktu penyerahan harus ditentukan dalam akad salam, pembeli boleh juga tidak menetapkan waktu penyerahan bila sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Pembeli terikat untuk menerima barang dan membayar harganya. Hukum objek akad transaksi jual beli salam meliputi barang yang diperjualbelikan dan harga barang tersebut. Terkait dengan barang salam, DSN dalam fatwanya menyatakan bahwa ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi. Di antaranya yaitu yang pertama, harus jelas ciri-cirinya. Yang kedua, harus jelas spesifikasinya. Yang ketiga, penyerahannya dilakukan. Kemudian yang keempat, waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Yang kelima, pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya. Yang keenam, tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai dengan kesepakatan. Yang ketujuh, memerlukan proses pemesanan setelah akan disepakati. Dan yang kedelapan, barang yang diserahkan harus sesuai dengan spesifikasi pemesan, bukan barang massal. Dan yang terakhir, yaitu dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak khiyar ru'yat untuk melanjutkan atau membatalkan akad bila sesuatu yang dipesan tidak sesuai dengan yang dilihatnya. Meskipun jual beli salam dibolehkan dalam Islam, akan tetapi dalam pelaksanaannya harus memenuhi aturan-aturan hukum Islam, seperti penipuan terhadap banyaknya barang pesanan yang tidak sesuai dengan pembayaran, yang tidak tepat pada waktu, merupakan sesuatu yang diperbolehkan dalam Islam, yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Karena ini merupakan penzoliman karena tidak sesuai dengan akad. Yusuf Qurrawi menjelaskan tentang bentuk jual beli sebagai berikut. Ada 4. Yang pertama, jual beli membawa kepada kemaksiatan adalah terlarang atau haram. Misalnya, homer, makanan dan minuman yang diharamkan secara umum. Dan yang kedua, transaksi jual beli yang samar dan belum jelas hasilnya atau barang tersebut tidak dapat diserahkan kepada pembeli, seperti menjual buah-buahan yang masih di pohon, menjual barang di udara, semuanya diharamkan apabila ada unsur penipuan. Yang ketiga, Islam memberikan kebebasan jual beli pada setiap orang, maka persaingan yang sehat juga dibenarkan. Dan yang terakhir, jual beli yang diberantas Islam adalah membeli atau menjual sesuatu yang diketahui sebagai hasil perampokan, curian, atau yang diperoleh secara tidak benar. Kemudian, Quraish Shihab menetapkan 4 prinsip dalam ekonomi Islam, yaitu tauhid, keseimbangan, kehendak, bebas, dan tanggung jawab. Selanjutnya dalam menetapkan etika bisnis yang merincikan sebagai berikut. Setiap apapun yang disyariatkan Allah dan Rasul-Nya pasti mempunyai hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Akan tetapi karena kesibukan manusia itu sendiri, terkadang manusia tidak pernah merasakan hikmah yang terkandung di dalamnya. Manusia tidak bisa menyingkap rahasia dari apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala isyaratkan. Tidak jarang manusia menganggap bahwa jika apa yang terjadi pada dirinya tidak sesuai dengan harapan, maka mereka terkadang menganggap Allah tidak adil atau hal-hal lainnya yang semuanya itu bisa menutup pintu dibukanya rahmat. Begitupun hikmah yang terkandung dalam sistem jual beli salam pesanan ini adalah yang pertama, untuk mempermudah manusia dalam bermuamalat. Yang kedua, untuk mensejahterakan ekonomi manusia.
Yang ketiga, menerapkan kebutuhan masyarakat yang memerlukan barang yang tidak tersedia di pasar. Dan yang terakhir, orang yang mempunyai perusahaan seringkali butuh uang untuk memenuhi kebutuhan perusahaannya. Bahkan sewaktu-waktu bisa menjadi kendala atas kemajuan perusahaan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Jika ada salah kata, saya meminta maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.